Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bimbingan atas nama Teguh Imanuddin ya, judulnya Analisis Manajemen Syariah, Pengaruh Iklan Provider Simpati 4G terhadap minat beli pelajar dan mahasiswa di Kecamatan Pamijahan dan Cibung, Pulau Bogor. Ya. Nah ini dari sisi judul pertama ya, ini ada dua kata, analisis dan pengaruh ya. Nah pada umumnya ketika kita menggunakan kata analisis, yaitu lebih kepada ke kualitatif, yaitu menganalisa atau mendalami suatu teori ya, mendalami satu teori ya terhadap satu kejadian fenomena gitu ya. Nah teorinya diperdalam, itu biasa analisis, namanya analisis ini biasanya kualitatif ya. Nah terus pengaruh, nah pengaruh ini biasanya kuantitatif karena pengaruh itu biasanya satu variabel terhadap variabel yang lain ya. Nah ini harusnya pilih salah satu ya. Kalau memang Teguh ini pakainya kuantitatif ya, maka pakailah pengaruh iklan ya, provider simpati terhadap minat beli ya, iklan provider. Nah terhadap minat beli pelajar ya. Nah terus dalam perspektif syariah atau mungkin manajemen syariah gitu ya. Nah, dalam perspektif manajemen syariah. Nah, terus ini di latar belakang ya. Ini harus bisa menyebutkan iklan yang unik ya. Kenapa sih kok milihnya ini iklan provider simpati 4G? Apa nih menariknya iklan dari 4G ini ya? Terus berapa kali berarti Teguh harus ke ini nih ya, ke Telkomsel ya? Iya, katakan. Udah. Telkomsel. Nah berarti Teguh harus dapetin ini nanti nih data ya. Telkomsel ini dia mengiklankan 4G LTE-nya ini ya di TV-TV swasta itu dari tahun 2014 sampai dengan tahun berapa gitu kan, kadang kan kuantitatif ya gue ya. Iya. Nah berarti gini tahun nanti sih ya, ini nanti ke di bagian bab 4-nya ya, nanti tuh ke depannya kayak gitu kebaca gitu ya, udah kebaca sama saya nih Teguh itu nanti berarti tahun 2014 si Telkomsel ini ya, Simpati 4G ini dia mengiklankan di TV-TV swasta ya, itu ada berapa. Nah terus minat beli, nah ini minat beli ini berarti terhadap minat beli. Nah hati-hati ini dengan kata-kata minat beli, karena kalau minat beli dia belum tentu beli ya, baru minat ya. Tapi kalau misalkan terhadap penjualan ya, nah terhadap penjualan, nah kalau minat beli berarti Teguh harus mewawancarai seluruh pelajar dan mahasiswa ya, dapetin data gue ya, dapetin data ini dari tahun 2014. Ini masanya kata-katanya ini minat beli gitu ya, jadi itu belum tentu beli gitu. Misalkan nih Teguh berminat sama Damayanti gitu kan, belum tentu Teguh itu datang ngelamar Damayanti baru minat ya kan. Nah baru minat ya, minat beli ya. Nah lain kalau misalkan terhadap penjualan ya, nah penjualan kan berarti udah kejual ya kan. Nah saya sih ini jangan minat beli tapi penjualan ya, karena kalau minat beli itu baru minat gitu, minat beli belum tentu dia beli gitu ya. Minat beli itu antara dia beli atau nggak beli gitu loh, karena dia baru minat ya. Penjualan kalau mau terhadap penjualan, jadi Teguh bisa dapat datanya itu dua-duanya itu dari Telkomsel. Nah dari sini iklannya si Telkomsel ada berapa kali iklan, nanti disandingkan dengan penjualan kartu itu. Nah penjualannya ini pun ya, ini kan minat beli pelajar dan mahasiswa. Nah ini kalau Teguh pakai kata-kata pelajar dan mahasiswa, berarti nanti Teguh harus memisahkan tuh. Ini penjualan Telkomsel ini yang membeli
ini agak sulit loh. Hati-hati ya dengan kata-kata kita ya. Minat beli pelajar, berarti Teguh ini harus benar-benar mengambil penjualan yang dibeli oleh pelajar dan mahasiswa. Nah, mendingan nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai pelajar dan mahasiswa, langsung aja terhadap penjualan aja deh. Karena tuh susah loh, karena harus milih-milih apa namanya. Ini dia yang beli pelajar apa bukan? Jangan kakek-kakek gitu kan, atau mungkin bapak-bapak kan bukan pelajar lagi kan. Nah, kalau misalkan nih Teguh nih pakai kata minat beli, harusnya Teguh itu udah dapat data ya. Misalkan Teguh nih mau analisa dari tahun berapa nih. Nah, apalagi ini kan kuantitatif ya. Saya udah baca nih pasti pakai SPSS atau ya pakai SPSS lah biasanya. Ya. Nah, kalau pakai SPSS itu datanya harus panjang, ya. Dia time series modelnya. Nah, artinya Teguh setidaknya Teguh kan masuk sini tahun 2019 ya. Nah, setidaknya Teguh dari tahun 2019 ketika pertama kali masuk, Teguh tuh udah dapat data harusnya. Setidaknya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, 5 tahun. Nah, Teguh tuh jadi saking apa ya, minatnya terhadap penjualan Telkomsel ini, jadi Teguh tuh memang udah persiapkan dari pertama kali masuk, Teguh tuh udah mau wawancarai ya kan. Nah, kalau misalnya Teguh baru sekarang nih wawancarain, berarti itu datanya bukan data tahun 2019, tapi data tahun 2023. Gitu. Kalau mau wawancara dari data dari tahun 2015 sampai 2019 itu bisa dari 2015 sampai dengan 2019. Teguh udah pernah wawancara. Nah, kan gimana, telat berarti kan? Iya. Nah, makanya hati-hati terhadap judul ya, terhadap kata-kata kita ya, karena itu dia maksudnya ke situ gitu loh ya. Nah, kecuali kalau misalkan Teguh di sini menggunakan kata-kata ya pengaruh iklan provider simpati 4G terhadap penjualan ya. Terhadap penjualan kartu itu ya, provider itu di Kecamatan Pamijahan dan Cibunggulang Bogor. Nah, itu mungkin Teguh bisa dapetin datanya dari simpati Telkom ya. Dapetin bisa dapat dari situ Bu ya. Tuh. Dan dia biasanya ada tuh ya data penjualan tahun sekian biasanya ada. Kalau memang Teguh misalkan sana punya orang dalam ya yang bisa dapetin data sih ya oke-oke aja ya. Tapi hati-hati ya karena terkadang data itu ya nggak tentu orang itu mau ngasih ya, belum tentu ya. Nah, terus dalam perspektif manajemen syariah ya berarti dalam arti kata lain dalam perspektif syariah gitu ya. Nah, pertama nih, kenapa sih pilihnya itu ajan ya? Kita sama dulu. Oke, nggak apa-apa lah ya, dikit lagi ya. Nah, pertama ya ini, kenapa sih Teguh ini pilihnya, tertariknya sama simpati ya? Kenapa nggak sama apa tuh, kan banyak tuh ya, ada kartu-kartu friend, ada apa namanya tuh, Indosat, ya kan? Terus kenapa sih iklannya kenapa sih gitu ya? Terus mungkin di latar belakang ini Teguh bisa sedikit membandingkan gitu. Misalkan nih Teguh nih memperhatikan ya. Ternyata simpati itu yang paling sering mengiklankan. Nah, berarti Teguh harus udah punya data perbandingan sedikit. Jadi itu di latar belakang itu kenapa sih? Jadi ini loh. Ternyata setelah saya amati simpati itu memang iklannya paling kencang, apa paling banyak gitu ya. Nah, berarti Teguh udah punya data tuh ya buat di latar belakang loh Teguh. Ini baru latar belakang ya. Itu dibandingin ya. Itu ternyata simpati memang paling banyak iklannya di TV-TV swasta atau mungkin di mana gitu kan. Nah, ini juga iklannya juga harus diperjelas lagi nih, iklannya ini di mana nih? TV swasta, di televisi, radio, ya, terus di apa? Ini mendingan pilih salah satu, misalkan saya tambahin misalkan televisi ya kan. Nah, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa ya. Nah, itu iklan ya, iklan. Nah, kalau iklannya itu dia bisa banyak ya, mencakup banyak revisi. Tapi nah nanti penjualan ya. Nah,